Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan nama saya yaitu Raden Muhammad Riki Putra Narayana. Saya dari kelas Q. Untuk NIM-nya yaitu 22030102779. Izin untuk menampilkan video berupa presentasi mengenai tentang dari Python itu sendiri. Nah, di sini saya sudah buatkan untuk materinya berupa PPT ya. Nah, kita masuk dulu ke halamannya 1 dulu. Nah, ini untuk mengenal Python bagian pertama. Nah, untuk sejarah Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang sifatnya interpretatif dengan filosofi desain yang menitikberatkan pada keterbacaan kode. Python yaitu bahasa pemrograman yang digunakan di developer untuk membuat aplikasi, memberi perintah komputer, serta melakukan analisis data. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali pada awal tahun 1990-an di Belanda. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Lanjut. Hingga saat ini, Guido masih tetap menjadi penulis utama untuk Python. Meskipun begitu, Python bersifat open source, sehingga ribuan orang juga memiliki kontribusi dalam pengembangannya. Pada tahun 1995, Guido melanjutkan di Corporation for Nutrition Research Initiative atau CNRI, Virginia, Amerika, tempat di mana ia merilis beberapa versi dari Python. Pada bulan Mei tahun 2000, Guido dan tim Python pindah ke bopen.com dan menciptakan tim bopen Python Labs. Selanjutnya, pada bulan Oktober masih di tahun yang sama, tim Python pindah ke Digital Creation yang sekarang menjadi perusahaan Job. Setelah itu dibentuklah sebuah organisasi Python yang bernama Python Software Foundation atau PSF pada tahun 2001. Python Software Foundation adalah organisasi nirlaba yang dibentuk khusus untuk segala hal berhubungan dengan hak intelektual Python. Perusahaan Job menjadi anggota sponsor dari PSF. Keseluruhan versi Python yang dirilis bersifat open source. Dalam sejarahnya, hampir semua Python yang dirilis menggunakan lisensi GPL compatible. Pada Juli 2019, Python baru saja merilis versi Python 3.7.4. Nah, di sini mengapa harus menggunakan bahasa Python? Alasannya karena struktur kode Python mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari serta memiliki sintaksis ringkas sehingga membuat Python mudah dipahami dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Python dapat digunakan dalam berbagai bidang dan keperluan, misalnya pengembangan perangkat lunak, machine learning, hingga analisis data. Bahasa pemrograman lain menulis kode dari nol sangat sulit dan ribet, terlebih bagi pemula. Berbeda dengan Python, Python memiliki banyak library dan framework yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai tugas dengan cepat dan mudah. Koleksi library dan framework Python ini meliputi berbagai bidang seperti machine learning, analisis data, sampai ke pengembangan aplikasi web. Untuk kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python yaitu 1. Library yang luas dan banyak. Kedua, meningkatkan produktivitas developer. Yang ketiga, mendukung IoT. Dan keempat, embeddable. Untuk kekurangan Python sendiri yaitu yang pertama, eksekusi yang lambat. Yang kedua, lemah dalam komputasi mobile. Nomor 3, kesalahan runtime. Dan terakhir, kesulitan dalam bahasa lain. Nah, itu dari penjelasan materi video tentang Python ya. Dan sekarang masuk ke contoh program untuk menampilkan output dari nama NIM kelas dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya sudah buatkan masuk ke praktikum. Nah, praktikum yang ada di sini. Nah, di sini ada print program. Untuk print ini yaitu perintah untuk menampilkan program Python menampilkan biodata mahasiswa. Di sini menampilkan tampilan desain berupa sama dengan ini sebagai mempercantik dari desainnya. Nah, untuk ini diberi perintah kode yaitu proses input, yaitu untuk menginputkan perintah-perintah dari awal masukan. Nah, di sini ada print, memunculkan masukkanlah identitas mahasiswa. Nah, terus selanjutnya nama masuk ke input, masukkan nama mahasiswa, terus NIM, masukkan NIM. Nah, untuk kelas
masukkan input kelasnya. Nah, di sini print ini untuk memunculkan dari ke semua ini. Nah, terus untuk proses outputnya, untuk perintah keluaran, nah di sini juga sama, kesemuanya print untuk memunculkan. Di sini memunculkannya data mahasiswa. Nah, di sini ada desain dengan perintah sama dengan untuk mempercantik halamannya. Nah, di sini juga ada nama, name, dan kelas. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan mencoba untuk run dari perintah ini, run modul atau F5. Nah, jika sudah masuk ke idle cell-nya, nah akan berhasil ya masuknya seperti ini. Masukkan identitas mahasiswa yang berarti masuknya dari ke input. Masukkan nama mahasiswa. Untuk nama saya sendiri yaitu Nadine Muhammad Riki Putra Narayana. Name-nya sesuai dari mahasiswa itu sendiri. Untuk kelasnya kelas Q. Nah, di sini jika sudah di enter maka akan memunculkan outputnya yaitu data mahasiswa berupa nama lengkap saya sendiri, name-nya beserta kelas. Mungkin seperti itu dari penjelasan saya pribadi. Mohon maaf bila mana ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi yang saya bawakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.